Ya. Halo teman-teman Rahasia Investasi Sukses, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Nah, apakah teman-teman pernah mengalami atau sedang mengalami mungkin matanya sering berkedut gitu loh, kekedut, bergetar gitu ya. Itu kalau ketemu orang, apalagi di public space, dan disangka kita main mata dengan orang lain gitu, suka merendahkan jadinya kan. Nah, mungkin kalau teman-teman mengalami, nah ini ada solusi. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Kali ini narasumber atau bintang tamunya luar biasa. Ini dari Surabaya, ada Dokter Sofyan, seorang dokter bedah saraf. Halo dokter, apa kabar? Dokter Sofyan. Halo Pak Ruby, selamat malam. Wow, luar Semuanya biasa. juga. Terima kasih nih dokter atas waktunya. Terima kasih juga Pak Ruby, juga saya diberi kesempatan ini malam ini bisa ngobrol. Wow, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Boleh perkenalan dulu dong dok. Dengar-dengar juga dokter lulusan dari Jepang nih. Wow. Ya, sebenarnya saya kenalkan dulu. Nama saya Dr. Sofyan panggilannya. Nama lengkapnya Muhammad Sofyanto. Gitu Pak Ruby. Lulus kedokteran tahun 1989 gitu. Cuman saya hobinya keluyuran, bahasa Jawanya kelayapan ini Pak Ruby. Kelayapan nih. Kemana? Saya enggak praktek. Iya. Saya langsung kemana-mana, berlalang buana sampai ke mancanegara. Kemudian setelah selesai spesialis tahun 2001, saya juga pengen lagi berkelana lagi mencari sesuatu. Menurut saya itu suatu investasi kan. Wow, yes. Jadi teman-teman sudah pada senang-senang dengan segala kemakmurannya. Beli ini, beli itu. Saya malah jual-jual. Jual ini, jual itu. Untuk membiayai sekolah saya lagi. Walaupun saya sudah spesialis itu Pak Ruby waktu itu 2001. Karena ada mimpi-mimpi saya yang masih terngiang-ngiang ya. Melihat penduduk banyak, masalah kesehatan banyak, tapi kok banyak orang keluar negeri ya Pak Ruby ya waktu itu ya. Tahun 90-an sampai 2000 itu masih banyak sekali. Kenapa ya gitu? Apa ilmunya kurang apa ya kira-kira Pak Ruby ya? Lah ternyata karakter ini banyak dapat masukan waktu kami belajar di Jepang. Gitu. Tahun 2002 saya dapat kesempatan di sana gitu. Jadi bagaimana bekerja di sana dengan semangat apa ya, pokoknya karakter di sana waduh ya. Yes. Kerja dilihat nggak dilihat orang ya terbaik Pak. Sensei saya jam 1 malam saya panggil dia datang operasi sama saya. Wow. Tidur di sofa sama saya, pas sarapan sama saya gitu, enjoy banget. Jadi menikmati pekerjaan suatu yang sangat menyenangkan gitu. Gitu. Nah, apa nih yang membuat dokter itu tadi ingin belajar terus tadi selain tadi ingin mungkin banyak orang sembuh ya atau apalagi penduduk Indonesia nggak perlu keluar negeri gitu dok ya. Iya. Jadi memang banyak tantangan seorang dokter memang ya terpacu untuk belajar lagi. Yang kedua, sesuatu yang sudah diperoleh, sudah dilakukan ini, kalau kita update di luar negeri ada aja yang baru Pak. Dan pasti yang baru itu akan memudahkan dokter, juga meningkatkan outcome untuk pasien itu pasti. Makanya kalau udah update dalam 2 tahun saja rasanya sudah ketinggalan. Wow. Sebab itu kami bersama-sama tim, ada Dr. Agus Aca di sini, ada Dr. Gigih Pramono, ada teman yang lain itu gantian, kalau saya sendiri tidak mengatasi, gantian ke luar negeri supaya update-nya tetap berjalan sampai saat ini gitu. Wow. Ya, sekarang trennya kami banyak ke Eropa waktu itu untuk mempelajari hal yang baru tentang operasi-operasi yang lebih detail tentang mikroskop, tentang leher, tentang macam-macam itu. Wow, keren. Nah, dokter, thank you nih atas kenalannya. Dokter, tadi kan saya sempat angkat topik banyak sekali, mungkin orang yang mengalami nih dok, kekedutan gitu kan ya, atau kayak setengah bergetar gitu, mungkin sisi kiri atau sisi kanan yang suka bergetar gitu, kayaknya kesannya main mata ya dok ya. Iya. Sebenarnya apa ini istilahnya? Apakah stroke ringan dok atau apa ya dok? Iya dulu banyak orang nggak paham ini, dikira kena tabok setan, dikira salah makan, ya dikira macam-macam. Karena waktu itu mungkin informasi dan edukasinya belum sampai ke masyarakat.
Sejak kami 2003 ya running di Indonesia waktu itu mencoba menerangkan bahwa ini bukan hal-hal yang aneh sebenarnya, ini gejala yang bisa diatasi. Di mana memang ada saraf nomor 7 di batang otak. Boleh saya review sedikit Pak Ruby, ada 12 saraf di dalam otak ya. Kalau saraf 3, 6, sama 4 untuk melirik-melirik mata ya. Kalau saraf untuk menggerakkan wajah itu saraf nomor 7. Ya kita ngomong gini semua saraf nomor 7. Ya. Kalau untuk menelan saraf nomor 9, mendengarkan saraf nomor 8. Nah, nomor 7 ini tugasnya satu menggerakkan wajah kanan dan kiri. Jadi kalau sarafnya kanan ya untuk wajah kanan, ya kalau sarafnya kiri untuk wajah kiri. Itu letaknya di batang otak. Wow. Nah, di batang otak ini lokasi yang paling sensitif, paling rawan karena on off-nya manusia kan di situ. Ya jantung, pernafasan, pusat on off-nya manusia di batang otak itu. Nah, saraf-saraf ini sebagian besar lahir di batang otak. Muncul dari batang otak. Ini kabel kan? Kabel dari otak itu, saraf itu. Nah, yang nomor 7 ini ada pembuluh darah kecil yang nempel begini. Nah, kalau saraf lurus-lurus saja dari sini ke situ, enggak kemana-mana. Tapi pembuluh darah ini enggak ada yang lurus Pak Ruby, selalu berkelok-kelok. Antara kanan kiri beda, ya. Cabangnya beda, kelok-keloknya juga berbeda. Nah, dengan multiple variasi inilah kadang-kadang ada yang apes. Saya katakan apes, kadang-kadang apa? Tiba-tiba ada yang pas nempel. Waduh. Nah, pas nempel inilah muncul gejala saraf nomor 7-nya kesentuh, maka dia berkedut-kedut gini. Tidak bisa dikontrol gitu. Iya. Tiba-tiba aja gitu dok ya? Iya. Tidak ada sebab apa, bukan karena jatuh, bukan karena salah makan, bukan karena setan, bukan. Iya. Nah, kemudian disitulah masalah utamanya. Maka ini saya bilang ke pasien-pasien, jangan cemas, jangan takut, bukan penyakit beneran ini, bukan, ini gejala aja. Hanya koslet saja. Gitu. Iya. Antara pembuluh darah dengan saraf nomor 7 tadi. Ya, saraf nomor 7, pembuluh darahnya biasanya 2 mili, 2 mili setengah, diameternya kecil banget. Karena saraf sendiri lebarnya paling tidak lebih dari 2 mili sarafnya. Nomor 7, kecil banget. Kecil banget ya. Nah, itu kesentuh, maka bergerak-gerak begini, itu kejadiannya kira-kira lebih 8 di antara 100.000 orang. Oh my God, 8 di antara 100.000 orang. Nah, kalau 1 juta berarti kan 80. Ya, kalau 1 juta berarti kan 8.000 gitu. Per tahun. Itu kasusnya makin tahun makin banyak. Ya, saya tenangkan sudah Bapak, ya Ibu, tenang saja. Ini hanya koslet sederhana kok ya, biar nggak takut. Ini kalau dokter yang tahu ini koslet sederhana. Iya. Buat orang itu jadi momok, jadi takut, ada yang mungkin jadi murung. Jadi krisis PD ya dok ya? Iya, itu dampak psikologisnya besar memang. Wow. Tapi ini namanya apa sih dok, sakitnya ini dok? Jadi karena separuh wajah kita sebut namanya hemi bahasa medisnya ya. Separuh wajah berarti hemifacial. Karena bergerak dari mata, pipi, bibir sama leher narik-narik gini. Berarti gini kan? Nah ini berarti hemifacial, separuh wajah spasm berkedut atau berkontraksi sendiri, spontan tanpa dikendalikan. Walaupun tidur tetap spontan. Wow, ini pokoknya bergerak sendiri dok ya? Iya, separuh wajah. Separuh wajah. Nah, sebenarnya tadi dari angka, tadi kan dokter bilang kan 8 banding 100.000. Iya. Nah, sebenarnya penyebab dia ketemunya atau koslet itu nggak tahu juga ya dok ya, tiba-tiba itu normal variasi, jadi memang bawaan dari lahir sebenarnya, tapi bukan menurun ya. Bukan menurun ya dok ya. Bukan bawaan variasi aja. Bukan juga kaget atau jatuh atau apa. Iya, bukan ya. Nggak juga ya. Nah, tadi kan dok, dampak sosioekonomi bagi penderita ya tadi hemifacial spasm ini kan juga banyak sekali dok ya. Nah, mungkin dokter kan pernah mengalami nih, maksudnya bertemu dengan penderita tersebut. Apa aja sih dok dampaknya dok? Iya, kalau dari keluarga ada sudah yang nyerah sama suaminya karena sudah malu, wajahnya tidak kelihatan, matanya nutup, sudahlah saya rela kamu mau kawin lagi lah, saya tidak usah hidupkan saya, itu saking depresinya. Ada satu pasien di Kuala Lumpur, saya masih ingat namanya karena masih baik sekarang, dia berdagang besar di sana.
Dia 2 tahun depresi, nggak keluar karena takut dan malu ketemu kliennya. Lalu itu di Kuala Lumpur. Ada juga yang di Singapura, masih muda juga, couple ya, masih muda, perempuan. Sebenarnya dia nggak berhubungan dengan publik karena dia bekerja online. Namun dampak di keluarga itu yang membuat dia rasanya tidak nyaman ya dengan suaminya, dengan keluarganya kan, main mata terus jadi. Iya. Yang ketiga juga selain dampak itu bagi karier ya, jadi bukan saja fisiknya yang bermasalah, mentalnya juga tertekan, ekonominya juga bermasalah. Mau ditugaskan ke luar negeri lu, kamu jangan-jangan kamu stroke gini, kamu miring-miring wajahnya. Lah, atasannya enggak tahu. Iya. Mau kirim ke luar negeri untuk delegasi apa? Wah, malu. Ada lagi juga pejabat kita, bapak-bapak kita ke luar negeri, sama ke Jerman juga. Wah, kan jadi malu membawa nama bangsa ini, kok merot begini ya gitu, perwakilan negara kita. Bahkan ditawari operasi di sana ini bapak kita ini. Namun beliau udah kenal kami, memilih di Surabaya. Wow, itu dia. Di Indonesia sudah ada Pak Dr. Sofyan yang luar biasa ya. Wah, banyak sekali ya dampak-dampak yang diakibatkan karena sakit ini dan nah kalau bicara soal tadi kan ini ada sakit bagaimana penanganannya dok. Nah secara tadi nih kan dokter kan menangani bagaimana sih secara detailnya nih dok penanganan dari hemifacial spasm ini di Indonesia. Jadi prinsip awal memang ada koslet ya, barang koslet begini. Dilakukan apapun boleh, mau dicuci jarum, mau dimasas, mau diobati, mau dipotok, ya boleh, tapi sifatnya merelaksasi sementara saja. Kalau ini nggak dilepaskan, ya seumur hidup dia akan bergedut terus, gitu. Sebab itu ini kan bukan penyakit, hanya mekanik koslet. Ya solusinya apa? Ya dengan mekanik, bagaimana? Dilepaskan. Nah, dilepaskan tentunya dikasih skat, dikasih bantalan, dikasih penyekat biar tidak nempel lagi, namanya dikasih serabut teflon. Ya, serabut teflon bukan teflon wajan ini Pak Ruby. Serabut itu ada rumus kimianya yang di tubuh tidak bereaksi, tidak ada berubah, tidak bergeser, tidak infeksi, jadi aman, nempel, bersifat yang netral sama tubuh. Kemudian setelah dikasih skat, yang mikro, kira-kira skatnya hanya 1-2 mili juga, nggak tebel-tebel banget. Kemudian pembudarannya sudah lepas tadi, kami geser, kami jauhkan, namanya direlokasi. Kemudian saya kasih 1 tetes lem, nempel di situ, pembudara nggak kembali lagi sudah. Nah, bagaimana teknik mengatasi ini? Nah, ini yang perlu belajar karena operasi ini dengan teknik namanya microsurgery. Menggunakan mikroskop khusus, saya bekerja di bawah mikroskop dengan tim dokter tentunya. Kemudian dengan lubang 1 cm di baliknya sini, lubang 1 cm, masuk sampai kedalaman 8 cm ke dalam batang otak. Jadi zoomnya bisa masuk ke dalam, bisa ngintip. Tentunya operasi ini lewat lubang 1 cm harus bersih dan clean, tidak ada darah sedikit pun. Tidak ada setetes darah sedikit pun. Makanya dengan mikroskop ini, waktu saya melihat begini, keluarga boleh nonton langsung di ruang khusus sebelah sana. Live show nih dok, jadinya. Waduh. Jadi ini surprise buat keluarga karena kami libatkan langsung. Karena sebelumnya sudah saya kondisikan, Pak atau Bu, nanti ikut lihat saya ya, tapi di monitor. Apa yang saya lihat, Bapak atau Ibu lihat juga, nggak usah takut, nggak ada darah. Otaknya juga normal, karena otaknya nggak sakit. Sarafnya juga normal, karena sarafnya nggak sakit. Pembudarannya juga normal, nggak pecah, hanya nempel saja. Tugas saya memisahkan dan merelokasi. Itu prosesnya kira-kira 1-1,5 jam. Kemudian selaput otak yang lubang 1 cm ditutup lagi. Ditutup lagi, tulangnya yang tadi serbuk-serbuknya dikembalikan. Nah, maka lubangnya, lubang tulang yang bekas bahasa medisnya di borehole atau di lubang itu, tutup dalam 3 bulan, keras lagi, aman sudah. Gitu. Nah, kelihatannya ini simple, Pak Ruby, 1,5 jam. Tapi belajarnya nggak cukup 15 tahun ya, Pak. Wah, ilmunya ini belajarnya tadi sampai ke Jepang gitu ya dok ya. Wah, luar biasa. Tapi ini menjadi solusi nih dok. Solusi bagi banyak orang yang tadi ya
antara 8 dibanding 100.000. 100.000 per tahun kejadiannya. Iya. Siapa tahu nih yang nonton ini dok ya, dapat 100.000 ini Iya, bisa iya. juga ya dapat solusi. Nah, bisa Iya. tahu nih tentang dokter Sofyan. Nah, dokter, jadi praktek ini di Surabaya ya dokter ya? Betul, betul. Hanya ada di Surabaya aja atau nanti dokter bisa di mana aja nih dok? Oh, untuk Indonesia, tim kami bersama kami siap datang ke seluruh Indonesia, Pak Ruby diundang. Siap datang. Ke Medan kami pernah berkunjung dan diundang di Rumah Sakit Murni Teguh. Ya. Saya pernah operasi di Batam, di Jakarta, beberapa rumah sakit sudah kami datangi juga. Kami siap untuk membantu berbagi edukasi dan pengalaman bersama tim kami, tidak usah khawatir. Yang penting di sana ada ahli bedah saraf yang bertanggung jawab sebagai dokter penanggung jawab. Saya kan tidak boleh langsung datang tanpa izin, tanpa surat praktek, harus ada dokter penanggung jawab yang di lokal sana. Yang kedua, ada alat yang cukup, yang menurut standar kami. Kenapa? Kalau tidak ada kan saya pakai mikroskop di sana nanti tidak sama atau tidak pas kan malah membuat kesulitan. Yang ketiga, ada tim dokter bius di sana yang sudah berkomunikasi dengan kami. Karena ada trik-trik khusus, ada teknik-teknik khusus untuk membongkar otak yang kecil, di otak kecil ini ya. Di batang otak ini harus smooth, tidak ada darah, nggak ada manipulasi apapun, sehingga pembiusannya sangat menentukan keberhasilannya. Oleh sebab itu kalau saya diundang, misalkan ke Medan, Mbak Ruby ya saya datangnya 4 orang, 2 dokter bedah saraf, 1 dokter anestesi, 1 asisten, jadi 4. Wow. Di Jogja, Jawa Tengah, dimanapun kami sudah pernah, ya, ke Tarakan pun diundang kemana. Yang penting persyaratannya itu kami ingin berbagi dan bisa membantu di seluruh pelosok Indonesia tentunya. Yes. Free semua, free. Wah, luar biasa dokter. Nah, ini kan tadi kalau misalnya bagi pasien yang nggak mau ke Surabaya bisa dokter datang ke kota tersebut ya dokter ya, atau yang kerjasama dengan rumah sakit atau koordinasi ya dok ya. Betul, ada koordinasi sebelumnya. Nah, kalau di Surabaya sendiri di mana dok? Kami di satu rumah sakit National Hospital atau rumah sakit nasional. Kalau di Surabaya dikenal dengan wilayah Surabaya Barat, Pak Ruby. Rumah sakitnya cukup bagus dan besar di sini. Kemudian gampang diakses dengan tol juga. Sistem kami sudah IT semua, paperless. Kemudian komunikasi bisa tidak harus datang ke kami. Kalau konsultasi cukup lewat app ya. Wow. Lewat telekonsultasi. Iya. Jadi banyak pasien-pasien dari seluruh Indonesia datang. Itu sudah ada bentuk yang sudah konsultasi tele dengan kami, kemudian sudah mengirim data email, foto-fotonya, datang tinggal operasi. Tentunya ada pemeriksaan awal, kemudian kita operasi. Nah, kami di sini full team. Artinya apa? Ada 4 dokter full di sini, tidak kemana-mana, pagi sampai malam. Yang kedua, full time. Di sini ya di sini aja, karena ini masalahnya sensitif. Jadi apa yang kami dapat di luar negeri, kami terapkan sesuai yang kami dapat. Jadi pasien senang, hasilnya maksimal, kami pulang jam 11, jam 12 malam tidur tenang, tidak ada beban apa-apa, karena sudah mengerjakan yang terbaik dengan tim kami. Tidak kemana-mana lagi sudah. Yes, wah mantap dokter. Dokter, ini saya mau nanya juga dok. Ini apa sih dok yang membedakan antara, kan kalau stroke juga kadang suka gitu ya dok, ada miring gitu ya. Apa sih dok yang membedakan ini tadi hemifacial spasm ini dengan apa stroke, gejala stroke? Karena kan beda tipis bagaimana dok? Ada 2 hal yang mirip ini. Pertama karena stroke. Stroke juga saraf nomor 7-nya kena, tapi bukan di saraf nomor 7-nya, tapi di CPU-nya, di otaknya. Di CPU-nya? Iya, di nukleusnya namanya. Sehingga dia lebih permanen sifatnya, atau kembalinya sulit, dia menjadi lumpuh. Kalau yang sakit kanan, makanya lumpuh kanan. Ya, misalkan kena saraf 7 kanan, maka dia lumpuh kanan. Ya, maka ini karena stroke, maka di sentralnya otaknya. Sedang otak itu kalau rusak sulit untuk regenerasi, bahkan nggak bisa tumbuh lagi, irreversible. Nah, itu kalau stroke ya. Sedang kalau hemifacial spasm, kalau yang sakit kanan, maka yang bergerak kanan yang aktif, bukan lumpuh. Stroke lumpuh kanan, stroke kanan lumpuh kanan gitu kan. Kalau hemifacial spasm,
yang kanan yang spasmo, yang kanan yang aktif. Satu lagi selain stroke, ada namanya lumpuh Bell's palsy. Oh. Ada orang tiba-tiba bangun tidur nggak bisa nutup mata. Iya, iya, iya. Kemudian minum netes, Aduh, bocor. iya. Kemudian pipinya jatuh. Hmm. Pipinya jatuh, misalkan ini kanan ya. Iya. Pipinya kanan jatuh, minum bocor, mata nggak bisa nutup. Melek terus, tidur pun buka mata terus. Berarti saraf 7 yang kanan mengalami kelumpuhan, namanya Bell's palsy. Bukan di otak, bukan, tapi saraf 7-nya. Saraf Jadi 7 ini, ya. ini biasanya bengkak, inflamasi, orang bilang karena masuk angin, kecapean, ada yang bilang kena virus. Ini diobati 3 minggu bisa recovery. Tanpa dioperasi. Tanpa dioperasi, ya. Karena kabelnya ini yang bengkak. Kena masuk angin, kena virus, ya kecapean katanya begitu kan. Nah, karena bengkak, mana fungsinya terganggu sehingga yang impulsnya, setrumnya ke arah wajah terganggu, jadi jatuh begini, matanya nggak bisa nutup, minumnya netes, bocor. Oke. Karena bila itu yang Bell's palsy. Tanpa operasi sembuhnya dengan pengobatan dan latihan fisioterapi. Oke. Nah, kalau yang tadi, yang hemifacial spasmo, sarafnya normal, tidak bengkak, tidak sakit, tapi ada bagian pembuluh darah kecil yang ganggu. Nyentuh ya. Nyentuh, itu berdenyut, dung gitu kan. Makin marah, makin emosi, makin gini-gini. Karena kalau orang emosi, marah, kan nadinya naik ini. Oke. Maka denyut jantung akan naik. Tekanan akan naik, maka dorongan ke saraf juga makin naik, sehingga waktu emosi, waktu capek, tambah narik begini. Gitu. Itu bedanya. Wah. Mantap nih, ngobrol sama dokter nih, ilmu jadi ngerti, dan teman-teman yang nonton juga pasti menambah wawasan, jadi ada solusi nih. Nah, Dokter Sofyan, selain dokter sebagai dokter bedah syaraf nih, Dokter Sofyan suka invest juga nggak sih, Dok? Wah, ini pertanyaan yang sering ditanya oleh pasien-pasien saya. Pertanyaan simpel, Pak Ruby. Dokter yang nggak mau kaya, dah. Kenapa nggak mau kaya, Pak? Saya bersih, semua orang pengen kaya, pengen makmur, pengen santai, pengen sukses. Nah, itu kan. Ayo dok, gini gitu kan. Nah, jawaban saya sederhana. Iya Pak, kalau saya disuruh kaya seneng, tapi kalau saya disuruh bisnis, saya nggak punya pengalaman Pak. Yang kedua, sekaya apapun dokter ya saya semaksimal yang bisa saya nikmati ya sudah cukup gitu. Nah mungkin seperti Bapak, kalau saya kejar ini nanti waktu saya nanti terpecah ke sana, pikiran dan emosi saya ke sana. Tugas utama saya takut terganggu nih Pak, saya terus terang itu. Karena apa? Ini taruhannya nyawa kan? Yes. Apalagi operasi saya di batang otak yang sensitif itu, kalau saya ngantuk, saya capek, tidak fokus, ada masalah di luar konteks profesi kami, itu bagi saya sangat mengganggu. Dan malah saya nikmat dengan kerjaan sini, saya sudah senang gitu loh. Enjoy. Kalau ya, kalau pertanyaan investasi apa ya? Ya saya sukanya belajar aja Pak. Pendidikan lah ini. Yang investasi mungkin anak-anak saya barangkali. Sekolah itu. Yang kedua, kalau bilang investasi, Pak Ruby, saya itu sekarang kan investasi olahraga, kesehatan kan penting ya. Iya penting. Sekarang ini paling penting, jadi salah satu yang salah satu penting jadi kesehatan itu. Iya, selain mental saya harus stabil, ya. Fisik saya harus kuat, tidak boleh sakit sini, sakit situ, pusing, tidak boleh. Maka setiap pagi saya olahraga, malam kadang masih renang, ya. Pagi saya lari mungkin 50 menit, sekitar 6 kilo setiap pagi. Itu dua hal yang saya perlu ya, saya lari kira-kira PIS 8 lah. Slow jogging istilahnya. Tujuannya apa? Saya investasi saya untuk modal saya bekerja hari-hari ini ya, supaya saya tetap stabil dan kuat, tidak ada gangguan, sehingga saya bisa enjoy bekerja. Yang kedua, ini investasi saya masa tua nanti, saya bisa menikmati karena berharap sehat. Iya betul. Banyak orang dinikmati semua hari ini, tapi tidak berinvestasi untuk masa
tua Tua. nanti secara fisik kesehatannya. Fisik kesehatan. Yes. Oleh sebab itu namanya investasi bagi saya ini bukan hal yang mudah, perlu pengorbanan, Pak. Iya, iya. Orang masih tidur jam 5 saya udah siap-siap lari. Wah, iya, iya. Lari pun capek, ya berkeringat, ya Iya. habis itu buru-buru harus mandi, habis pergi lagi, malam masih ekses lagi, kadang-kadang masih berenang. Nah ini saya anggap investasi, jadi senang aja supaya saya membayangkan masa tua nanti saya bisa menikmati gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Yang kedua ya tadi yang modal bekerja sehari biar enjoy, biar enak menikmati pekerjaan dengan fisik yang prima gitu. Investasi apa lagi nih Pak Ruby ditanyakan? Mungkin saya diajari sekalian ini. Boleh tanya ini. Wow, luar biasa. Dok, tadi kalau misalnya apa sih yang membuat tadi kan dokter kan lari gitu kan ya? Ya. Lari. Nah, itu membuat efeknya apa sih, Dok? Mungkin banyak juga orang pengen tahu juga, Dok. Iya. Jadi kalau kita olahraga terus mulai dari muda ya, maka pembuluh darah kita akan bagus. Karena semua kualitas otak, kualitas jantung itu tergantung dari kualitas pembuluh darah. Karena yang memberi makan otak ada pembuluh darah yang sekian ratus, sekian ribu cabang. Iya, iya. Yang membeli makan jantung ini juga pembuluh darah. Nah, ingat, pembuluh darah tidak hanya yang bisa dilihat di foto, di MRI, di angiografi kelihatan, enggak. Ada pembuluh darah kecil-kecil sekali yang diameternya 0, sekian mili, yang disebut dengan mikrosirkulasi, Pak Ruby. Iya. Mikrosirkulasi itu pembuluh darah yang sangat kecil yang langsung ke organnya. Langsung ke ujung otaknya, langsung ke ujung jantungnya misalkan, otot jantung gitu. Itu yang dipertahankan, maka dengan olahraga rutin ini, kita akan mempertahankan kondisi yang prima untuk mikrosirkulasi, sirkulasi pembuluh darah kecil tetap aman. Pertama itu. Supaya nggak terjadi penyumbatan juga ya, Dok ya? Iya. Yang kedua, karena terjadi pembakaran terus-menerus ya, maka endapan-endapan kotoran orang bilang kan yang kolesterol, yang lemak, yang macam-macam pasti akan pecah terbuang. Oke. Wow. Ya. Yang ketiga, otot, lutut, ya, otot dan sendi kita akan otomatis awet kan karena dilatih dengan beban sejak awal gitu. Gitu. Yang keempat baru ini bonusnya ini. Asik. Hormonnya masih jos Pak ini hormonnya. Udah olahraga gimana bisa produksi hormonnya akan stabil? Nggak mungkin. Iya. Wow. Dan itu dimulai dari setiap hari olahraga dengan Betul, Pak. lari. Atau kalau jalan juga boleh nggak sih, Dok? Jalan? Boleh, tidak harus lari. Apapun, mau jalan pagi, mau lari santai, mau treadmill, mau treadmill nge-gym, nggak apa-apa ya, mau Dok, ya? zumba, mau yoga, mau swimming, apapun yang penting apa? Repetition. Lakukan terus-menerus. Seminggu minimal 5-6 kali. Repetition terus-menerus. Tidak harus yang hebat-hebat seperti usia saya 55, tidak pengen jadi sterek, tapi ingin fit saja. Sehingga semua dari otak, dari jantung, dari semua organ cukup. Bukan supaya, wah gini bukan. Iya, bukan bodybuilder ya. Yang ketiga, ada pedoman, kalau melakukan sesuatu aktivitas olahraga, yang diukur nadinya. Nadi. Ya, ada 3 jari ini, ditempel di bagian sini, saya jelaskan. Ya, ini, 3 jari tempel di bagian luar. Ya. Nah, ini ada nadi, tek itu nadi kan? Nah, nadi itu berdetak 1 menit, bisa 60, bisa 100 kali. Tergantung orangnya. Nah, nadi per menit ini menentukan kualitas jantung dan kualitas fisik secara keseluruhan. Yang kalau orang sering olahraga, santai, nadinya akan santai, 60, 64, jantungnya santai. Kaget, capek, lembur, dapat beban berat, dia akan cepat menyesuaikan. Tapi nggak terlatih, ya, dengan kaget sedikit, capek sedikit, lembur sedikit, beban sedikit, stres sedikit, nadinya langsung 100, 110, tuk, langsung cemas, berkeringat, badan nggak enak, emosi labil, bayangkan, secara mental akan down. Tapi ini pertanda bahwa jantungnya tidak pernah dikasih beban, tidak pernah latihan. Dimanja sih jantungnya, Dok. Iya, maka pedomannya, Pak Ruby, 220 dikurangi usia. 220 dikurangi usia, oke. Kalau usia saya anggap 220, usia saya 55, berarti ada 165. Betul ya?
maka nadi saya maksimal kalau waktu olahraga 165. Itu ideal, jangan lebih sudah. Wow, iya. Lari juga, silahkan, tapi nadinya jangan lebih dari 165. Mau treadmill 1 jam, lebih silahkan. Jangan lebih dari nadi maksimal. Ingat, 220 dikurangi usia. ya. Nah, kalau mau awet lagi, setelah terlatih, setelah latihan mungkin sudah 6 bulan, setahun, maka nadi akan lebih santai. Tidak sampai 165, bahkan di bawah 165. Jadi kalau walaupun saya lari kencang, nadinya cuma 160 barangkali. Karena jantungnya sudah sangat enjoy menikmati beban itu. Makanya ada pedoman lagi, kalau usia di atas 60, idealnya 165 dikurangi 10% lagi. Oh, 10% lagi dulu. Iya. Anggap kurang 15 kan? Nah, berarti 140 aja udah, bagus dah. Itu. Makanya harus pakai, ya ini maaf, pakai jam, pakai smartwatch itu ya. Lalu gitu. Iya, iya. Karena yang keren kan bukan pakai jam yang mahal-mahal, maaf ya. Iya. Pakai digital yang fungsinya Dok ya, fungsinya. Monitor oksigennya, nadinya, kalorinya, itu terrecord semua bisa dikonek ke HP. Yang kedua, kalau ada apa-apa kan kita udah bergetar ini kan. Wih, nadinya tinggi, ada apa ini? Wah, bisa langsung calling kemana-mana. Otomatis calling emergency ke UGD, ke APSI saya, ke anak saya, langsung terpanggil kalau ada kekerasan jantung mendadak. Wow, luar biasa. Iya. Wow, banyak banget insight-insight dari dokter nih, keren banget nih dokter. Wah, dokter luar biasa. Top banget, dokter. Tadi kan dokter udah kasih nih bagaimana investasi pentingnya ya. Nah, kalau sekarang tips sukses nih, tips sukses dari Dokter Sofyan nih, Dok. Ya, ini saya memberi kuliah pada orang yang pinter-pinter jadinya ini. Kalau berbagi bolehlah ya, berbagi sudah di bidang saya. Karena jujur kami memang sejak awal bidang saya hanya di profesi bedah saraf. Jadi saya fokus di sini bersama tim. Kami bisa senang, happy, ini sudah anggap sukses. Karena apa? Saya mengerjakan sesuatu yang terbaik dimanapun saya bekerja. Yang pertama itu dilihat nggak dilihat orang, standarnya harus bagus seperti yang saya peroleh sebelumnya. Yang kedua, kami harus bekerja keras dan belajar keras ya, ini dua-duanya ini. Kerja keras, belajar keras ya. Tapi bekerjanya bukan bekerja keras, Pak. Ini istilahnya bekerja keras sekali, keras sekali ya. Karena kalau lagi operasi, Pak, percayaan fisik kita, perkiraan operasi 1 jam. Tapi kalau udah membuka tumor, kayak kemarin saya buka tumor leher kan, saya perkirakan di leher ini ada tumor perkiraan 2 jam. Ya, bersyukur selesai 2 jam. Tapi kalau kebetulan dia lengket kemana-mana, bisa 8 jam, bisa 10 jam. Wow, itu berarti secara fisik saya harus menyiapkan all the time, setiap saat. Itu kayak perang ya dok ya, kayak dokter lagi turun ke medan perang, wah, sampai tuntas ya, luar biasa. Persis itu Pak yang saya sampaikan teman-teman. Saya ingat ngomong teman-teman. Iya. Tiap hari kita seperti mau perang ya. Begitu ada kasus seperti ini, kita sudah exciting. Wah, kita siapkan ini nanti begini. Kalau tidak selesai 6 jam, bisa 10 jam, bisa 12 jam. Tapi dengan exciting Pak. Semangat, persiapannya apa nanti? Wah gitu. Iya. Musuhnya siapa nih? Musuhnya nih tumor. Musuhnya ini. Tapi tumor otak itu kan macam-macam. Ada yang di pinggir sini 4 jam selesai, ada yang sampai masuk ke dalam bisa 6 jam selesai. Pernah kami 15 jam nonstop karena di atas saraf mata di belakangnya ini. Ya sudah nggak turun sudah. Minum pun pakai air, pakai pipa, disedot sini. Suster saya ngasih. Sampai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, jam 9 pagi sampai jam 12 malam baru selesai, itu biasa kalau kami. Tapi saya percaya nih dokter, begitu selesai, begitu dan udah berhasil, ada kepuasan yang enggak. Wah, itu luar biasa Pak, luar biasa. Itu yang tidak bisa dibayangkan bahwa kami itu juga happy Pak sebenarnya menolong orang itu. Endorfin nih dok ya. Luar biasa Pak. Iya dok ya. Tertantang lagi, besok tertantang lagi, ya itu yang membuat kami semangat terus. Semakin banyak kasus dan kami bisa ngatasi, itu seperti tertantang untuk belajar lagi. Makanya dokter jadi awet muda. Amin. Tapi yang pasti awet muda banyak teman Mbak Robi. Banyak teman ya, waduh. Karena semua pasien saya adalah kawan saya, semua pasien saya adalah saudara saya. Karena suatu ketika saya juga akan sakit seperti
pasien saya. Jadi kalau saya operasi seperti pasien, kalau bagaimana kalau saya mau dioperasi? Kalau saya memutuskan operasi berarti berlaku untuk saya sendiri atau keluarga saya. Iya. Saya melakukan operasi dengan teknik yang terbaik seperti kalau saya mau operasi keluarga saya, standarnya seperti ini gitu. Maka itu namanya bahasa suara hati. Iya, suara hati. Kira-kira pas nggak ini, sesuai nggak ini? Harus sesuai suara hati. Ya, yang ini sulit dibaca kan? Iya. Makanya perlu pergeseran dan pengalaman lama karena kita sudah bergumul dengan nyawa seseorang, keselamatan seseorang, kecacatan seseorang tidak ada artinya, Pak. Artinya kadang-kadang maaf, imbalan itu sudah tidak terpikir oleh kami. Kenapa? Tujuan menyelamatkan effortnya luar biasa, Pak. Beban kami sudah, stresnya juga luar biasa. Cuman karena sudah kami biasa, jadi merasanya biasa-biasa. Tapi sebenarnya itu luar biasa itu. Betul. Tidak bisa bayangkan kan, Pak? Ini nyawanya orang saya selamatkan. Iya. 12 jam, 15 jam. So saya tuh happy kan, Pak. Kita tidak bayangkan berapanya, tidak pernah itu. Luar biasa. Wah, keren banget dokter. Thank you so much dokter sudah berbagi informasi, edukasi dan juga semangat tentunya dan juga menjaga kesehatan dan untuk rahasianya nih biar bisa kehidupan yang lebih baik ya dokter ya, menikmati kehidupan ya dengan sehat ya dok ya. Betul, Pak. Dokter, thank you so much dokter Sofyan, luar biasa berbagi, luar biasa banget nih dari Indonesia. Tadi melayani juga bisa melayani orang-orang ekspat ya dok ya. Betul. Sukses buat Dr. Sofyan. Terima kasih Pak Ruby. Terima Sukses kasih untuk semuanya juga. Terima kasih waktunya juga. Ini berharga buat kami. Oke teman-teman semua yang sudah menyaksikan, luar biasa bahwa teman-teman yang mungkin ada saudara, teman, keluarga dan lain-lain yang mengalami sakit yang seperti tadi yang disebutkan hemifacial spasm atau kekedutan tadi. Nah, teman-teman bisa langsung hubungi Dr. Sofyan. Nanti ada linknya di sini, ya kan? Sekali lagi terima kasih Dr. Sofyan. Sama-sama. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Bye-bye. Salam sukses.